Heboh peraturan baru offside yang sedang diuji coba FIFA bersama IFAB. Isinya apa? Seorang pemain baru dianggap offside jika seluruh tubuhnya, garis bawahi, jika seluruh tubuhnya berada di depan pemain lawan, seperti di gambar ini. Nah, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman nonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Nah, satu hal terlebih dahulu yang perlu teman-teman ketahui sebelum menonton video ini sampai akhir. Bagaimana aturan offside di sepak bola sekarang yang digunakan? Ini aku baca berdasarkan Law of the Game IFAB pasal 11. Seorang pemain dalam posisi offside jika bagian manapun dari kepala, badan, atau kaki berada di daerah lawan, tidak termasuk garis tengah lapangan, dan bagian manapun dari kepala, badan, atau kaki lebih dekat ke garis gawang lawan daripada bola dan lawan kedua terakhir. Tangan dan lengan semua pemain termasuk penjaga gawang tidak diperhitungkan. Untuk tujuan penentuan offside, batas atas lengan sejajar dengan bagian bawah ketiak. Seorang pemain tidak dalam posisi offside jika sejajar dengan lawan kedua terakhir atau dua lawan terakhir. Nah, kalau kita lihat peraturan offside yang sedang diuji coba FIFA bersama IFAB ini, jelas kita untuk bisa menjustifikasi apakah itu offside atau tidak. Nanti akan aku sampaikan kesimpulan aku bagaimana. Apakah abang setuju dengan aturan ini atau bagaimana? Nanti di akhir video. Tapi teman-teman lihat dulu kerangka pikirnya dari beberapa poin yang aku sampaikan sekarang. Kalau kita bicara aturan offside sekarang ini, kebetulan lewat kanal YouTube Tommy Deski di Liga Indonesia secara konsen komprehensif mendalam kita membahas beberapa pelanggaran, serious foul play, handball, dan nggak bisa kita untuk tidak membahas yang ketiga ini, peraturan offside. Untuk menambahkan insight-insight lewat kanal YouTube Tommy Deski ini, kita pun mengundang Ketua Komite Wasit PSSI saat itu hadir. Kemudian kita interview beberapa wasit, salah satunya wasit Thorik Al-Katiri. Wasit Thorik Al-Katiri katakan, permainan yang sulit untuk dipimpin yaitu permainan counter attack, permainan cepat. Ia gambarkan bagaimana situasi di atas lapangan sehingga wasit tersebut bisa dengan mudah menjustifikasi sebuah pelanggaran dengan kecenderungan kalau tim itu bermain ball possession, 1-2 sentuhan. Oke, kemudian kita juga sudah membahas beberapa poin yang disampaikan oleh mantan wasit FIFA ataupun wasit terkenal di sepak bola Indonesia kita seperti Jimmy Napitupuluh. Beberapa poin ia sampaikan kepada aku bahas lewat kanal YouTube. Kemudian Pak Purwanto yang sekarang juga menjadi salah satu instruktur ya kemarin itu untuk menyeleksi wasit yang akan memimpin di Liga 1 musim 2023-2024 sebagai instruktur atau apa ya, lupa aku teman-teman. Ia mendampingi pokoknya dua pemimpin lah ya, wasit Jepang yang datang ke Liga Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti secara utuh, nggak setengah-setengah, bukan hanya satu video ini, udah tahu ini bagaimana dilematisnya. Bukan hanya satu wasit, aku tanya banyak wasit, bagaimana dilematisnya kalau kita bicara law of the game yang dimiliki oleh IFAB. Handball dilematis, itu banyak interpretasi. Kemudian serious foul play. Serious foul play itu ini misalnya kaki, ini kaki lawan, ini kaki si penekel. Nah, kalau ini kan tegak lurus ini tegak kan? Bam. Kalau kita hajar seperti ini, tegak lurus strike teman-teman dengan kekuatan bertenaga, ini harus kartu merah. Namun kalau kita bicara serious foul play sebelum masuk offside, tegak lurus, itu juga menimbulkan interpretasi yang berbeda. Wah, ini artinya subjektif. Kenapa di laga lain wasit hanya memberikan kartu kuning, bahkan tidak? Kenapa di laga lain wasit memberikan kartu merah? Itu kan artinya subjektivitas. Ketika aku bertanya terkait tentang hal tersebut kepada beberapa wasit yang tentunya memiliki lisensi FIFA, mereka menyampaikan, aku nggak bilang siapa nama wasitnya, ini general nanti nggak enak, karena law of the game-nya ini tadi yang dimiliki oleh IFAB sekarang teman-teman agak sulit menginterpretasikannya. Handball lagi dijelaskan unnatural sama natural bigger, dua itu aja untuk bisa kita pahami, cermati, pasti bisa kita menjustifikasi apakah layak atau tidak. Aku yakin teman-teman yang nonton video ini dari awal pasti sudah tahu, karena aku lihat ketika ada pelanggaran-pelanggaran kontroversi handball di sepak bola Indonesia ataupun internasional teman-teman, banyak yang tag aku lewat Instagram ataupun Twitter yang wah ini sesuai dengan penjelasan Bang Tommy. Nah, kalau kita bicara situasi yang sedang diuji coba FIFA bersama IFAB
terkait aturan offside terbaru ini yang berisikan seorang pemain baru dianggap offside jika seluruh tubuhnya berada di depan pemain lawan. Tentu di Liga Indonesia yang terdekat kita sering kita lihat peraturan ini quote and quote ya dijalankan, diaplikasikan yang harusnya belum boleh. Contoh, pada saat Kremenchik mencetak gol ke gawang Arema, itu kan harusnya offside. Apakah gol Kremenchik itu sah atau tidak? Secara aturan, Kremenchik itu posisinya dalam keadaan offside. Dia lebih depan, lebih dahulu dari pemain Persija yang memberikan passing, Osvaldo Hai, dan lebih dulu dari pemain-pemain Arema FC. Yang cukup menariknya, posisi dari asisten wasit yang mengambil keputusan dalam situasi ini. Posisi wasitnya sejajar dengan Sergio Silva. Dan otomatis ketika wasit tersebut sejajar dengan Sergio Silva, pemain terakhir dari Arema FC, agak sulit untuk menerimanya. Asisten wasit tersebut tidak mengetahui posisi dari Kremenchik offside. Di tahun 2020, Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal, mengajukan kepada FIFA. Dia akan kerja di FIFA sebagai kepala pengembangan ya FIFA, teman-teman, untuk meminta offside ini secara keseluruhan bagian tubuh baru dikatakan offside. Nggak seperti sekarang ini rancu, rambut, jari telunjuk, jari kaki, pundak, gluteus maximus. Gluteus maximus itu istilahnya bagian bokong. Itu kan sering di sepak bola sekarang termasuk dalam kategori offside. Oleh karena itu di tahun 2020 Arsene Wenger menyampaikan hal tersebut ke FIFA. Tahun 2021 FIFA pun udah mulai merespon. Tahun 2023 sekarang akhirnya dilakukan uji coba, dan ternyata tempat pengujian ini akan dilaksanakan dalam kategori anak kecil non profesional, misalnya di Swedia, Italia, dan Belanda. Dalam kasus Swedia akan digunakan untuk di usia U21 laki-laki dan U19 perempuan. Nah, kepala pengembangan sepak bola Swedia, teman-teman, sebelumnya mempertanyakan juga, ragu-ragu dia, apakah ingin juga mengaplikasikan uji coba ini di sepak bola mereka. Akhirnya perlahan-lahan mengatakan iya dan menerima. Jadi intinya, kalau kita berkaca dari situasi hal tersebut, untuk mempermudah, nggak ada lagi ini memperumit dan menimbulkan perdebatan di sosial media. Kalau misalnya ada offset-offset yang sangat-sangat tipis. Nah, kalau misalnya teman-teman gimana? Setujukah? Tulis di kolom komentar. Namun, kalau kita lihat secara lebih jauh, apa-apa aja positifnya misalnya aturan ini digunakan, ataupun negatifnya jika aturan ini digunakan. Kita bicara positifnya dulu. Yang pertama, tadi udah kita sampaikan, offside yang jaraknya tipis, setipis tisu, setipis jarum, apalagi itu bakalan nggak ada lagi muncul perdebatan di sepak bola jika peraturan ini digunakan. Oke, yang kedua, wasit nggak akan lagi dipersoalkan. Matamu minum obat minus. Itu kan sering kita lihat di kolom komentar pecinta sepak bola. Kalau misalnya ada salah-salah menjustifikasi, wasit mata, gini kan gestur. Oke, yang ketiga teman-teman, positifnya bagi pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Nah, biasanya, lalu negatifnya apa? Tentu bagi tim-tim yang terbiasa bermain offside trap, ini akan sangat rumit. Contohnya siapa? Liverpool bersama Jurgen Klopp. Yang kedua masuk nih. Ini akan beresiko bagi tim-tim yang menguasai bola, yang orientasinya menciptakan garis pertahanan yang tinggi, high defensive line. Contoh seperti Barcelona, ini habis dia, bahaya. Barcelona kan itu sering banget dicecar di back line, 4 back pemain Barcelona, kan ruang muncul di belakang, di situ long pass, lari dari belakang pemain lawan menyecar ruang tersebut. Sama juga Pep Guardiola bersama Man City, Bayern Munich, dan tim-tim yang orientasinya ke ball possession. Kalau di Indonesia siapa ya sekarang ini ball possession? Ya bisa kita bilang Persita untuk musim lalu ya. Kemudian Persib Bandung, Persija, dan ya ini ketiga. Kalau kita bicara sisi buruk untuk seorang back terkait tentang taktikal, ini pun akan membuat back itu sendiri harus sigap, harus pandai membaca permainan, sehingga tidak salah-salah mengkalkulasi sebuah
keputusan yang ia lakukan di atas lapangan. Dan kalau aku cermati terkait tentang aturan ini, aku gali-gali lagi ke belakang, flashback teman-teman. Seingat aku ya, kalau salah koreksi, di tahun 2012 itu pernah peraturan ini coba dimasukkan ke aturan offside di dunia sepak bola. Tapi entah mengapa nggak ada disetujui ataupun digunakan. Berselang 8 tahun 2012 ke 2020, Arsene Wenger mungkin karena dia sudah kerja di FIFA, sosoknya pun punya berbagai macam ide dan dikenal banyak orang, ini menjadi pertimbangan oleh FIFA. Dan sekarang ini sampai puncaknya kepada uji coba FIFA bersama IFAB. Dilihat apa kekurangannya, ini menarik juga. Nah, biasanya selesai dilakukan uji coba itu akan dirapatkan oleh pihak-pihak terkait sebelum direkomendasikan kepada otoritas IFAB untuk dimasukkan ke peraturan terbaru sepak bola. Kuncinya nanti di tahap uji coba ini ada nggak banyak polemik yang malah menimbulkan ketidakkoherenan dari peraturan tersebut. Dan salah satu lagi, dengan peraturan ini teman-teman pasti akan banyak gol. Nah, jadi kesimpulan aku, karena aku kebetulan banyak berdiskusi dengan wasit-wasit teman-teman, dengan ketua komite wasit, dan ilmu-ilmu tersebut aku serap, aku jadikan sebuah tulisan. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran kontroversi di Twitter, aku mengatakan, satu, harusnya secara komprehensif aturan-aturan yang mempersulit menginterpretasikan aturan yang dibuat oleh IFAB itu secara lebih simpel untuk direvisi. Ini kesimpulan pertama aku. Karena itu dialami oleh banyak wasit. Masih sulit untuk menginterpretasi beberapa momen kalau misalnya wasit tersebut nggak menggali secara utuh. Hanya wasit-wasit yang mau terus belajar, yang teliti teman-teman, itu pasti bisa menjalankannya. Kedua, apakah aku setuju dengan aturan ini? Jawabannya setuju dengan beberapa argumentasi yang aku sampaikan tadi. Tapi dengan catatan, kita perlu melihat terlebih dahulu pada saat sistem ini diuji coba di beberapa negara ataupun kompetisi yang sudah disebutkan oleh FIFA bersama IFAB. Kalau misalnya terlalu banyak kontroversi nantinya, kekacauan, nah tentu ini perlu untuk dipertimbangkan. Beberapa kali sistem offset yang baru ini quote and quote kan digunakan. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.